ya sekitar maksimal 20 menit lah. Untuk sementara waktu ini 15 menit saya. Teman-teman semuanya, kalau pertemuan kemarin itu memang saya salah informasi ya. Kemudian beruntungnya teman kita Bul Izzi mengingatkan saya, mengklarifikasi bahwa saya juga mengampu selain living Quran juga ulumul Quran. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya masih parau suara saya ya, karena di Arab ini, di negara-negara Teluk Timur Tengah, Desember, Januari, Februari itu memang puncak musim dingin ya, sehingga yang hampir semua orang akan terkena influenza, batuk, pilek, hampir semua orang pasti kena itu. Bahkan hingga penduduk pribumi pun yang memang sudah akrab dari sejak bayi dengan cuacanya ya terkena juga, apalagi orang asing. Di sini cuacanya ekstrim, kalau panas ya ekstrim banget, panas banget, kalau dingin ya dingin banget. Teman-teman semuanya, living Quran ini sama juga dengan living hadis, tetapi teman-teman akan menjalani living Quran ya. Living Quran itu secara teks, sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya jelas ya teman-teman ya? Halo? Ya, jelas. Baik, terima kasih. Ya, saya sejak tadi malam itu sudah mempersiapkan PowerPoint itu. Tadi pukul 10 saya cari, kok enggak ketemu ini. Saya yang bikinnya itu enggak ketemu. Jadi sambil saya mencari di laptop ini, saya mempresentasikan apa itu living Quran. Mohon teman-teman fokus pada apa yang akan saya sampaikan. Nanti jika tidak ada pemahaman, silakan nanti bertanya. Jadi living Quran itu kalau dalam istilah diskursus para ulama kontemporer disebut juga dengan zahiratu mu'ayashatil Quran, fenomena Al-Quran yang hidup di tengah masyarakat. Jadi living Quran terambil menjadi suatu istilah, diambil dari istilah asing, living Quran. Living itu hidup, sesuatu yang beroperasi, yang tengah terjadi, yang hidup, living itu ya, life itu. Life. Kalau Arabnya asya ya'ishu aishan mu'ayashatan. Kembali kepada penamaan istilah yang sebenarnya sama-sama populer ya. Kalau bahasa Arab itu mu'ayashatul Quran, kalau Inggrisnya itu living Quran, living Quran itu. Tetapi memang di beberapa dokumen saya lihatnya sering menggunakan living Quran gitu, daripada menggunakan istilah Arabnya mu'ayashah. Jadi teman-teman, living itu hidup, Quran itu ya kitab suci agama Islam, ya kitab yang hampir pasti kita baca tiap hari. Living itu hidup, Quran itu Quran. Artinya Al-Quran yang hidup. Hidup di mana? Hidup di tengah masyarakat. Jadi itu secara bahasa ya. Lalu kemudian menjadi istilah dengan pengertian penerimaan masyarakat terhadap Al-Quran, sehingga menjadi kebiasaan, kemudian membentuk sebuah tradisi
yang sumbernya dari Al-Quran. Jadi jangkar epistemologisnya, ini kalau dalam bahasa filsafat ilmu ya, sumbernya itu tetap Al-Quran ya. Kemudian living Quran itu nanti teman-teman tidak akan mempelajari misalnya nasikh mansukh, tidak. Apakah nanti teman-teman akan mengulang misalnya mata kuliah Makki Madani, sejarah turunnya Al-Quran, nuzulul wahyi, turunnya wahyu, kemudian mu'jizat Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran? Tidak teman-teman ya, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adikku semuanya tidak mempelajari itu lagi, tidak. Itu sudah cukup di dalam mata kuliah Ulumul Quran. Yang dimaksud dengan living Quran itu respon masyarakat, sebuah komunitas, dan setiap masyarakat teman-teman pasti punya tradisi, adat istiadat, budaya yang berbeda tiap masyarakat. Masyarakat Bugis, masyarakat Medan, Jawa, Kalimantan pasti memiliki tradisi, adat istiadat yang berbeda. Ya wajar berbeda ya, karena sudah berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda cuaca, sangat berpengaruh juga. Membuat iklim sebuah lingkungan bisa membentuk sebuah tradisi yang menjadikannya berbeda dengan tradisi masyarakat lain. Nah, contohnya apa teman-teman? Nanti saya memberikan contoh ya, nanti teman-teman bisa menyimpulkannya sendiri nanti bagaimana itu living Quran itu maksudnya apa. Misalnya begini teman-teman. Maaf, saya masih agak kadang batuk itu ya teman-teman ya. Misalnya gini teman-teman ya, setiap ada wanita yang hamil, artinya wanita yang menikah ya, wanita yang menikah, tentu respon masyarakat akan berbeda ketika melihat wanita yang hamil di luar nikah. Jadi jika ada wanita yang hamil, biasanya baik di tempat saya di Madura atau di Jawa, mungkin di Kalimantan ada ya, saya belum pernah ke sana. Di Sumatera insya Allah juga ada barangkali, di Sulawesi barangkali ada. Jadi kita melihatnya, memotretnya yang ada di Indonesia ini. Kalau di tempat saya berdomisili, bermukim di sini nggak ada tradisi 7 bulanan wanita hamil. Istri kita atau anggota keluarga kita perempuan yang ketika ia hamil memasuki kandungannya usia 7 bulan, maka diadakan syukuran ya, Syukurannya berupa apa? Berupa mengundang masyarakat tetangga sekitar untuk kemudian membaca. Kalau di tempat saya yang saya tahu, dan juga dulu di Jombang ya, karena saya dulu pernah mondok di Jombang ya, di Madrasatul Quran Tebuireng Jombang, ada tradisi setiap tingkepan itu istilahnya wanita hamil yang memasuki usia kandungannya 7 bulan diadakan pembacaan surah Yusuf dan surah Maryam. Nah, dengan cara mengundang tetangga sekitar ya, sanak famili, kerabat. Dengan harapan apa? Apa tujuan membaca surah Yusuf dan surah Maryam? Kaf ha ya ain sad. Itu surah Maryam itu dibaca bersama-sama dengan harapan ada di kelompok tertentu, kelompok masyarakat, dengan membaca 2 surat itu, harapannya ketika janin
yang akan keluar pada waktu kandungannya usia 9 bulan dan waktunya keluar jika ia laki-laki, maka nanti diharapkan akan tampan wajahnya seperti tampannya wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan jika nanti perempuan, maka bayi perempuan itu diharapkan dengan barokah pembacaan surah Maryam akan menjadikan bayi perempuan itu kelak ketika menginjak usia dewasa, ia berperilaku, berakhlak seperti dan tangguh seperti ibunda Nabi Isa alaihissalam, yaitu Maryam, putra Imran, keluarga Imran. Maryam itu ya istrinya Hannah, suami Hannah itu Imran, maka disebut dengan Ali Imran. Lalu Maryam itu punya paman, mungkin saya salah menyebut lingkaran keluarga Imran ini ya, ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Jadi Maryam itu sejak kecil Maryam itu sudah menjadi bukan primadona yang disenangi oleh banyak laki, bukan itu maksud saya, tapi digandrungi oleh banyak orang oleh karena ketekunannya di dalam beribadah. Maryam itu teman-teman, ketika ibunya hamil Maryam yang bernama Hannah itu ya, Hannah berharap ketika ia melahirkan, ia berharap memiliki anak laki-laki. Gimana itu? إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Itu di surah Ali Imran itu ya. Dia berharap ketika keluar nanti laki-laki, ternyata kemudian yang lahir adalah bayi perempuan. Kemudian mengapa ia berharap laki-laki? Ya sebagaimana umumnya masyarakat, dengan hadirnya anggota keluarga laki-laki diharapkan menjadi tumpuan keluarga, menjadi pemimpin. Pendeknya lebih banyak peran laki-laki yang dibutuhkan oleh masyarakat dan keluarga dibanding perempuan ya. Ternyata kemudian yang lahir perempuan. Maka ya ibu Hannah, ibunya Maryam itu berharap ia dilindungi dari setan. Maryam itu kemudian ia menjadi pelayan apa? Pelayan Allah Ta'ala, artinya selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Ketekunannya beribadah ini yang menjadikannya ia dicintai banyak orang, termasuk Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria selalu menjaganya, mengasuhnya, ikut mengasuhnya ya. Kemudian dari Maryam ini atas takdir Allah, tanpa ia bersuami, karena memang atas kehendak Allah Ta'ala yang mengandung, lalu lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Maka masyarakat dengan membaca surah Maryam yang didahului dengan ayat-ayat atau huruf muqatta'ah, kaf ha ya ain sad, bayinya kelak ketika dewasa akan tangguh seperti Maryam. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu, adik-adikku semuanya, bisa melihat bagaimana ketangguhan Maryam itu ketika ia menderita banyak ujian. Bisa melihatnya di surah Maryam sendiri ya. Di surah Maryam itu proses ketika ia didatangi oleh malaikat Jibril ya, diberi kabar gembira bahwa ia akan mengandung,
Lalu Maryam itu protes, bagaimana mungkin saya akan mengandung, saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki, dan saya bukan wanita yang buruk lah ya, bukan wanita tunasusila, pendeknya seperti itu. Lalu kata Jibril, itu kehendak Allah Ta'ala. Lalu ketika Maryam itu mengandung dalam keadaan payah ya, sampai ia melahirkan siapa itu Nabi Isa di bawah pohon kurma, lalu dicerca oleh masyarakatnya, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai Maryam, kata masyarakat tetangganya itu, kamu kok bisa hamil? Gimana itu? Maka abuki, ayahmu itu orang yang baik-baik, bukan orang pendosa ayahmu, dan juga ibumu juga termasuk orang-orang yang baik-baik. Kenapa kamu kok bisa melakukan hal tercela seperti ini, sehingga membawa bayi tanpa seorang ayah gitu? Lalu gimana kisahnya itu teman-teman, silakan dibuka di surah Maryam. Itu detil ya, ya tidak detil amat sih, karena memang Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Al-Quran itu kitab hidayah, hanya menghimpun beberapa unsur sejarah yang tujuannya untuk memberikan hidayah kepada manusia. Lalu Maryam itu fa'asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka Maryam itu memberi isyarat kepada bayi yang dikandungnya. Lalu masyarakatnya, bagaimana mungkin aku bisa bercakap-cakap, berkomunikasi dengan makhluk, dengan manusia yang masih bayi. Qala inni abdullah, kata Nabi Isa itu ya, atani alkitab wa ja'alani nabiyya, sesungguhnya aku ini adalah seorang nabi yang diberi kitab oleh Allah, dan seterusnya. Jadi dengan kisah Maryam yang begitu tangguh, perkasa menghadapi segala penderitaan dan juga cercaan dari masyarakatnya, orang tua yang membacakan surah Maryam, maka lalu ia melahirkan anak perempuan, maka diharapkan kelak akan tumbuh kepribadiannya seperti Maryam itu tadi. Dan juga Nabi Yusuf ya, apabila laki-laki. Nah teman-teman, inilah sebuah bentuk penerimaan, sambutan atau reaksi masyarakat terhadap Al-Quran. Nah, jadi di komunitas tertentu, di masyarakat tertentu, masyarakat menyikapi Al-Quran itu salah satunya dengan cara seperti ini. Jadi mengharap keberkahan dari sebuah nama surah di dalam Al-Quran dengan harapan-harapan tertentu. Sampai di sini kira-kira ada gambaran nggak teman-teman? Apa itu living? Nah, itulah yang dimaksud dengan living Quran. Al-Quran yang hidup di tengah masyarakat. Dan hidupnya seperti apa? Kalau dalam kasus yang saya sampaikan tadi itu, hadirnya, hidupnya Al-Quran di tengah masyarakat itu salah satunya dibacanya surah-surah tertentu, dalam hal ini surat Maryam, surat Yusuf dan surat Maryam, dengan harapan-harapan seperti yang saya sampaikan di kasus itu tadi. Sampai di sini saya berharap teman-teman ada gambaran ya, living Quran itu seperti apa. Apakah ada gambaran teman-teman? Ya Ustaz. Pripun Mbak Ayuni Nazila? Ada Mbak ya gambarannya ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Gimana komentar yang lainnya? Ada Pak Saiful, ada siapa kira? Nur Musliana. Ini nama-nama yang akrab ini, saya masih ingat semuanya ini. Ya, terus siapa meneh? Fanny, Alinda Putri, ya saya masih ingat ini ya. Gimana teman-teman? Pak Saiful, apakah ada gambaran? Mas Dul Izzi, ada gambaran apa itu living Quran dengan kasus yang saya sampaikan tadi itu?
itu jadi Al-Quran bukan hanya sekedar tekstual semata Ustaz ya. Jadi sudah semacam realitas kehidupan sehari-hari, bukan Kurang hanya lebih secara begitu. Iya, betul betul. Betul Pak Saiful. Makanya Pak Saiful nanti semuanya tidak akan mengulang kembali apa itu ulumul Quran, apa itu ilmu tajwid, apa itu kisah-kisah di dalam Al-Quran. Tidak seperti ulumul Quran. Bayangan living Quran bukan seperti itu. Nah, ya kurang lebih seperti itu ya Pak Saiful. Coba Bapak Ibu teman-teman semuanya bayangkan living Quran yang saya bawakan tadi itu kalau kita tinjau dari keberadaan surah Yusuf dan surah Maryam, ya, Allah Ta'ala dalam hal ini menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah Maryam, ketika Allah Ta'ala menurunkan surah Maryam, tujuan utamanya ya bukan untuk agar dibaca ketika setiap ada peristiwa wanita hamil 7 bulan. Enggak. Demikian pula Allah Ta'ala ketika menurunkan surah Yusuf kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, tidak ditujukan agar dibaca ketika ada seorang ibu yang hamil 7 bulan. Enggak. Tetapi Al-Quran secara keseluruhan merupakan kitab petunjuk, kitab hidayah yang mengentaskan manusia dari kegelapan jahiliyah, dari kegelapan hidup, ya, menuju ke kehidupan akhirat, kehidupan yang penuh dengan cahaya petunjuk ilahi. Saya kira teman-teman paham ya, bukankah Al-Quran itu hadir untuk menyelamatkan masyarakat manusia dari penyembahan berhala, dari praktek jahiliyah, ya, dari praktek-praktek kehidupan yang molimo, mabuk, judi, zina dan lain sebagainya, ya, untuk menuju ke kehidupan yang diridhai oleh Allah Ta'ala dengan saling asih, ya, saling membantu, toleransi sosial, lalu ada sholat, ada zakat untuk kebahagiaan mereka di hari akhir nanti. Itulah intinya Al-Quran adalah kitab hidayah. Tapi kemudian teman-teman semuanya, di Indonesia khususnya yang saya tahu ya, insya Allah mungkin di Malaysia barangkali hampir sama, dan juga Brunei atau juga Singapura, Thailand Patani ya, Thailand Selatan. Karena teman-teman semuanya, saya dulu pernah berteman dengan mahasiswa asal Thailand ketika dulu saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya itu berteman dengan jadi maksudnya ada mahasiswa dari luar negeri yang belajar di kampus UIN Sunan Kalijaga itu, ya. Di antara mereka ada yang dari Thailand, ya, karena sudah sekian lama tinggal di Jogja, tentu mereka bisa berbahasa Indonesia, ya. Ada juga yang bisa bahasa Jawa. Lalu saya bercakap-cakap, lalu saya saling bercerita tradisi masing-masing negara. Ternyata memang hampir sama dengan tradisi di Jawa itu. Jadi di sana itu ada komunitas masyarakat yang mengamalkan pembacaan surah Yusuf dan surah Maryam itu. Walaupun teknis acaranya berbeda, ya. Teknis itu apa ya? Teknis itu artinya ya, perangkat acaranya berbeda. Misalnya di tempat kita mengundang banyak orang, ya, kemudian menyembelih sapi,
Kalau di Thailand itu saya lupa apalah acara itu, tapi intinya sama. Sama-sama berharap anaknya akan tampan seperti Nabi Yusuf dan akan perkasa, tangguh seperti Ibu Maryam. Nah, teman-teman, itulah penerimaan masyarakat terhadap Al-Quran. Adapun bagi ahli tafsir, teman-teman semuanya, bagi para ulama, bagi para penuntut ilmu, kaum cendekiawan, santri dan lain sebagainya, menyikapi Al-Quran itu dengan cara apa? Dengan meneliti, ya, dengan meneliti apanya? Orang yang pandai, orang yang menggeluti bahasa Arab, maka sikapnya terhadap Al-Quran ialah meneliti ungkapan sastra yang ada di dalam Al-Quran, sastra Arab di dalam Al-Quran. Maka lahirlah ilmu i'jazul Quran. Ada sementara ulama yang keahliannya menjurus pada sejarah turunnya Al-Quran. Maka lahirlah disiplin ilmu, cabang ilmu yang disebut dengan nuzulul wahyi, turunnya wahyu. Nah, ini sudah familiar, sudah akrab ya kita pelajari, yang terangkum dalam mata kuliah Ulumul Quran. Ini yang saya sampaikan barusan ini bersentuhan langsung dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran itu memuat sejarah turunnya Al-Quran. Itu ada dalam Al-Quran. Bagaimana ketika Nabi Muhammad itu didatangi oleh beberapa sahabat, misalnya mereka bertanya tentang haid, yas'alunaka 'anil mahid, dan juga mereka bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Jawablah bahwa khamr, judi itu begini dan begitu. Itu kan bersentuhan langsung, ya. Bersentuhan langsung. Tetapi living Quran ini tidak berkaitan secara langsung dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Saya sebelum melanjutkan ke banyak hal, saya ingin menegaskan apakah teman-teman paham apa yang saya sampaikan ini, berkaitan langsung dengan tidak berkaitan langsung dengan Al-Quran ini. Pripun teman-teman? Khadijah hadir. Halo Khadijah. Hadir Ustaz, alhamdulillah. Khadijah, paham nggak dengan apa yang saya sampaikan, nak? Insya Allah baru menyimak Ustaz Ahmad jadi Ustaz saya Terputus suaranya. Mungkin jaringannya. Nur Musolli. Pripun Khadijah. Insya Allah ini masih membaca, mencoba mendengarkan Ustaz di menit-menit terakhir ini. Mohon maaf Ustaz, karena saya masih dalam perjalanan. Oh gitu ya. Baik. Darat. Ya, tidak apa-apa, sambil mendengarkan aja ya. Nur Musolliana, apakah hadir dengan apa yang hadir Nur Musolliana? Hadir Ustaz. Pripun Mbak? Paham nggak dengan apa yang saya sampaikan? Insya Allah Ustaz, sedikit mencerna. Ada gambaran Mbak ya, bahwa teman-teman semuanya, sekali lagi saya ungkapkan, saya sampaikan, ketika kita mempelajari misalnya Makki Madani, ayat-ayat yang turun di kota Makkah, Madani, ayat-ayat yang turun di kota Madinah, itu kan bersentuhan langsung itu. Artinya memang ada ayat yang turun di kota Makkah dan ada yang turun di kota Madinah, karena memang dakwah Nabi itu hanya ada di dua kota itu, ya, secara umum. Nabi berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun, tidak banyak mendapatkan pengikut. Atas perintah Allah kemudian Nabi itu hijrah ke kota Madinah. Ya, di kota Makkah Al-Quran itu turun, maka disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, ayat-ayat yang turun di kota itu
disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Ini kan berkaitan langsung dengan Al-Quran. Tetapi living Quran ini tidak. Saya contohkan lagi. Di beberapa pondok pesantren, misalnya pondok saya dulu ya, di MK Tebu Ireng itu ya, setiap hari, setiap ba'da sholat maghrib dan sholat subuh, diadakan pembacaan surah Al-Waqi'ah. Ya, dan juga masyarakat tertentu saya lihat, ternyata bukan hanya waktu maghrib dan subuh, ada mereka itu yang membaca setelah sholat asar. Jadi di masyarakat tertentu ya, dibacanya setelah sholat asar. Apa harapannya? Agar dimudahkan rezekinya oleh Allah Ta'ala, ya, rezeki lahir, rezeki batin. Ini berarti ada sikap atau reaksi masyarakat terhadap Al-Quran berupa harapan lancarnya rezeki dengan membaca surat-surat tertentu, ya. Padahal teman-teman semuanya, dan itu memang ada perintah dari Nabi ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu, siapa yang rutin membaca surah Al-Waqi'ah maka ia akan dijadikan kaya oleh Allah Ta'ala. Jadi respon masyarakat terhadap Al-Quran seperti itu teman-teman ya. Padahal kalau kita renungkan surah Al-Waqi'ah itu surah yang berisi tentang peristiwa hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat, balasan terhadap orang-orang yang bertakwa, balasan terhadap orang-orang yang durhaka, ya, fi jannatin na'im, di mana itu ashabul yamin ma ashabul yamin, dan seterusnya itu, gambaran balasan kepada orang bertakwa dan orang yang durhaka itu. Nah, tidak berkaitan langsung dengan kekayaan ya. Justru kalau kita merenungi surah Al-Waqi'ah mulai dari pertama hingga terakhir, maka insya Allah kita akan semakin takut kepada Allah Ta'ala, semakin meremehkan kehidupan dunia, dalam arti tidak terlalu gelisah ketika kehilangan dunia. Ya, tidak terlalu gelisah. Ya, tetap harus tinggal di dunia, memang masih tinggal di dunia, tetap harus bekerja, tetapi kemudian tidak menjadi sedih berlebihan ketika mengalami penderitaan hidup di dunia, karena dunia itu sementara dan pasti punah, lalu nanti berganti kepada kehidupan akhirat. Kan salah satu tujuan dari kandungan surah Al-Waqi'ah akan begitu. Tetapi oleh beberapa masyarakat disikapi membaca surah Al-Waqi'ah agar bisa menjadi kaya. Inilah adik-adik semuanya, Bapak Ibu teman-teman, contoh-contoh dari living Quran. Intinya reaksi atau penerimaan masyarakat terhadap Al-Quran, yang kemudian itu Al-Quran menjadi hidup di tengah-tengah kehidupan mereka. Hidupnya seperti apa Al-Quran itu? Ya, dibaca dalam rangka ingin kaya, dalam rangka agar anaknya tampan seperti Nabi Yusuf, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Baik, ada pertanyaan teman-teman barangkali? Pak Saiful, Mas Dul Izi, apa menekir Muhammad Dul Izi ini. Bismillah, ingin mengajukan pertanyaan Ustaz. Jadi pertanyaan saya, apa batasan antara tradisi menghidupkan atau membumikan Al-Quran yang biasa disebut dengan living Quran dengan perbuatan bid'ah Ustaz? Tadi dicontohkan adalah membaca surat Yusuf untuk kelahiran anak dengan harapan anak tersebut bisa menjadi tampan. Tapi tentunya di kelompok lain itu ada yang menganggap bahwasanya perbuatan ini adalah termasuk perilaku bid'ah. Kenapa? Karena mereka yang membid'ahkan perilaku ini adalah kenapa harus mengkhususkan membaca surat tertentu dalam kondisi tertentu atau ketika melahirkan, gitu Ustaz.
Jadi mereka menganggap Bagus sekali. sebenarnya membaca Al-Quran itu baik perbuatan amal ibadah, tapi kenapa harus dikhususkan pada kondisi tertentu? Gitu Ustaz. Bagus sekali pertanyaannya ya. Atau Mas Dul Izi memberikan contoh yang lain untuk menegaskan, tapi bisa ditangkap pertanyaannya. Cukup Dul Izi barangkali? Ya cukup Ustaz, pertanyaan saya. Oke, baik. Silakan yang lain. Jadi teman kita Dul Izi ini, apakah itu tidak tergolong bid'ah? Ya, padahal di dalam sejarah, tapi khusus surah Al-Waqi'ah, Mas Dul Izi dan teman-teman ya, khusus surah Al-Waqi'ah, memang ada perintah dari Nabi itu. Nabi itu dalam hadisnya, meskipun oleh beberapa ulama, tidak semua ulama ya, beberapa ulama menganggap hadis ini dhaif. Tetapi meskipun dhaif, kalau hanya untuk mendorong agar masyarakat itu giat beramal, maka diperbolehkan. Maka ulama sekaliber Ibnu Katsir, pengarang kitab Tafsirul Azim, Tafsir Ibnu Katsir, dan juga beberapa ulama, Imam An-Nawawi dan lain sebagainya, membolehkan pengamalan surah Al-Waqi'ah dengan tujuan agar terhindar dari kefakiran, dari kemiskinan. Kalau selain itu tidak ada hadisnya. Seperti pembacaan surah Yusuf, pembacaan surah Maryam dengan harapan anaknya menjadi tampan dan tangguh seperti Ibu Maryam, itu tidak ada hadisnya. Itu tradisi yang diadakan oleh masyarakat. Teman-teman, sebelum saya tanggapi, silakan Pak Saiful barangkali, atau sopo kira ya Allah parti. Ustaz, izin tanya Ustaz, atau melanjutkan dari Ustaz. Kalau misalnya yang surat Yasin, berarti kan surat Yasin biasanya dibaca saat ada yang menculik, itu juga yang fitnah itu. Maka membaca surat Yasin kita ada berat yang dengan tujuan kita mengirim atau dan baca surat Yasin itu diperbolehkan Ustaz dalam metode living Quran.
Ya Allah ya Karim, gangguan jaringan. Nah ini suara saya terdengar teman-teman? Terdengar jelas Ustaz. Terdengar. Iya. Ini saya pakai HP. Kalau pakai HP itu nggak leluasa saya. Ya, sebisanya perangkat lah. Nggak tahu kenapa. Ya, laptop sih baik-baik aja. Ya, barangkali jaringan aja. Oke, saya lanjutkan. Ya Allah ya Karim. Alhamdulillah. Oke, sebelum saya tanggapi ya yang ditanyakan oleh Zulizzi, silakan teman-teman yang lain. Apakah itu tergolong bid'ah living Quran itu? Bid'ah adalah yang belum pernah dikerjakan oleh Nabi, yang tidak ada contohnya pada masa Nabi. Baik, rupanya oh Pak Saiful, siapa Pak Saiful? Nah ini menurut analisa kami saja, untuk membedakan antara living Quran dengan perbuatan bid'ah, living Quran itu tidak mengklaim bahwasanya amalan yang dilakukan itu adalah sunnah dari Rasul dan tidak mengikat tata caranya. Istilahnya ibadah ghairu mahdhah, jadi tidak ada ikatan. Sedangkan kalau bid'ah itu kan mengklaim bahwasanya ini amalan sunnah datangnya dari Rasul, padahal itu bukan dari Rasul. Itu mungkin menurut kami yang membedakan antara living Quran dengan perbuatan bid'ah. Ada Ustaz? Ya. Boleh banget. Ya boleh banget. Yang lain. Oke. Saya masih sibuk dengan ini saya. Dengan headset Bluetooth itu nggak bisa. Oke. Kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi itu, bahwa kajian living Quran ini, Mas Tulisi dan teman-teman semuanya, tidak berkaitan dengan boleh tidaknya perbuatan tersebut dipandang dari hukum halal haram. Jadi living Quran ini tugasnya nanti teman-teman, nanti semuanya akan bertugas melakukan penelitian living Quran, memotret kegiatan masyarakat, ya, lalu menganalisisnya. Jadi teman-teman nanti akan melihat praktek di tengah masyarakat, bagaimana sikap mereka terhadap Al-Quran. Nanti teman-teman tidak perlu memberikan penilaian ini haram, ini sunnah, ini tercela, ini bagus, enggak, tidak berkaitan dengan itu. Jadi teman-teman itu bagaikan wartawan yang mereportase, melaporkan suatu kegiatan yang ada di masyarakat, dan kita tahu setiap masyarakat itu memiliki tradisi yang tidak sama. Jadi teman-teman tugasnya nanti hanya pelaporan saja, hanya mewartakan saja. Tidak ada di sana nanti ruang, misalnya nanti, Pak, ini kafir ini, Pak, ini bid'ah, Pak, nggak ada contohnya di masa Nabi, Pak. Nggak perlu. Karena apa? Mengapa? Karena ini sifatnya penelitian
terhadap apa? Respon masyarakat terhadap Al-Quran. Di mana Al-Quran itu hidup di tengah-tengah mereka. Berupa apa hidupnya? Macam-macam, ya. Ada sementara sekolah yang mewajibkan kepada siswa-siswinya sebelum masuk kelas itu membaca surah Ad-Duha misalnya. Jadi dalam hal ini, dalam kasus yang saya sampaikan ini, living Quran di SMA tertentu hidupnya Al-Quran. Jadi ketika saya bicara living Quran, hidupnya Al-Quran, maksudnya begitu. Hadirnya Al-Quran boleh. Ini kembali kepada pilihan kata saja ya. Hadirnya Al-Quran di sebuah sekolah SMA, misalnya di provinsi ini, di kota ini, berupa dibacanya surat Ad-Duha sebelum masuk kelas masing-masing. Apa tujuannya? Ya, nggak tahu. Kita akan meneliti, kita akan bertanya nanti kepada kepala sekolahnya apa tujuan membaca surat Ad-Duha gitu. Begitu. Ya, insya Allah seperti itu ya Pak Saiful, tidak berkaitan dengan kebolehan hukum halal haramnya, bid'ah sunnahnya dan sebagainya. Hanya sifatnya reportase belaka Mas Dulizi. Dulizi ada pandangan lain barangkali, Dulizi? Tidak, Ustaz, cukup. Cukup ya? Oke. Yang lain barangkali untuk semakin memantapkan pemahaman. What is the meaning with the living Quran? Ngapunten Ustadz bertanya. Ya, silakan. Ustadz agak ini ya, pertanyaannya tidak seperti teman-teman tadi, tidak melanjutkan dari pertanyaan teman-teman tadi, tapi saya bertanya Ustadz ngapunten. Al-Quran itu kan diturunkan sekitar 600 tahun setelah perjanjian baru nggih. Dan di perjanjian baru sudah ada Siti Maryam, Nabi Isa dan lain sebagainya. Nah, Al-Quran juga mengakui adanya dan membenarkan kitab Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Nah, yang saya tanyakan itu Al-Quran sama perjanjian baru itu duluan perjanjian baru ya Ustadz ya, karena 600 tahun kemudian baru Al-Quran itu turun. Nah, kenapa kok ini nggih Ustadz ngapunten sangat banyak perbedaan antara perjanjian baru dengan dalamnya Al-Quran Ustadz. Terima kasih. Oke, Mbak Winda Puspitasari ya. Ini sudah di luar permasalahan living Quran ini, Mbak ya. Bolehlah ringkas saja Mbak ya, jelas berbeda ya. Justru Al-Quran itu merenovasi apa itu musaddiqan lima wa muhaiminan alaihi, mengkoreksi kepalsuan-kepalsuan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi tugas Al-Quran itu musaddiqa, membenarkan ajaran-ajaran sebelumnya, sekaligus mengkoreksi, meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada kitab-kitab suci sebelumnya. Karena memang Al-Quran, kemudian Taurat, Injil dan kitab-kitab sebelumnya merupakan mata rantai pesan Allah Ta'ala, yaitu tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah, agar hanya Allah lah Tuhan semata yang disembah. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir, tugasnya itu. Silakan dibaca pada surah Al-Maidah, apa itu wa muhaiminan alaihi, yaitu di surah Al-Maidah itu ya. Wa anzalna ilaikal kitab.
Ya, jadi ini di luar konteks living Quran. Begitu, inna anzalna taurata, bukan itu. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Jadi aku turunkan kepada Muhammad, kata Allah Ta'ala, sebuah kitab ini Al-Quran dengan kebenaran, dengan benar, untuk membenarkan beberapa yang terkandung di dalamnya, di dalam kitab-kitab sebelumnya, sekaligus mengkoreksi wa muhaiminan alaihi, yaitu merenovasi, meluruskan kesalahan-kesalahan, penambahan-penambahan yang sengaja dilakukan oleh para rahib-rahib Yahudi dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan lainnya, apakah cukup Mbak Winda? Jadi seperti itu kurang lebih, ya. Oke, silakan teman-teman yang lain tentang living Quran ini. Saya tambahkan juga living Quran bisa berupa kaligrafi. Nah, Mas Tulizi dan teman-temannya yang lain seperti tulisan kaligrafi. Pasti teman-teman semuanya pernah melihat di sebuah masjid tertentu atau di musola, di dinding bagian atasnya diberi tulisan kaligrafi yang mengitar, yang memutar. Pernah ya, pasti pernah ya teman-teman ya. Halo, pernah tidak melihat tulisan Al-Quran di dinding? Iya, itu juga living Quran. Kok living Quran? Living Quran itu Al-Quran yang hidup. Berupa apa yang hidup? Yaitu misalnya fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, ada di masjid tertentu itu dituliskan ayat Al-Quran, maka hadapkanlah wajahmu kepada masjidil haram. Ada juga innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah kekejian dan kemungkaran. Hidupnya berupa Al-Quran direspon oleh masyarakat dengan cara ditulis di dinding. Nanti mengolah bahasanya, katanya, kata pilihan kata-katanya ya terserah teman-teman. Jadi kaligrafi juga bagian dari living Quran, yakni Al-Quran hidup di masyarakat tertentu dengan cara ditulis di tembok, di dinding masjid. Seperti itu. Artinya di sini pendeknya semua peristiwa living Quran itu mencerminkan masyarakat tidak putus dengan Al-Quran. Ya. Walaupun ya intinya tidak putus, walaupun tidak berkaitan langsung dengan tujuan Al-Quran diturunkan. Nah, begitu. Ada yang memang berkaitan dengan tujuan Al-Quran diturunkan. Ya, saya katakan ya, adik-adik semuanya, teman-teman, ada memang living Quran itu berupa seperti di antara tujuan Al-Quran diturunkan, tapi bukan tujuan utama. Tujuan utama Al-Quran itu apa? Kitab hidayah, hudal lil muttaqin, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, hudal lil muttaqin, petunjuk alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu tujuan utamanya. Di samping tujuan utama, Nabi juga membenarkan beberapa bahkan Nabi sendiri membenarkan Al-Quran itu diperlakukan dalam kondisi tertentu. Contoh misalnya, ya, insya Allah teman-teman pernah mendengar cerita tentang suatu saat beberapa sahabat Nabi itu sedang melakukan perjalanan, lalu tibalah di suatu kampung. Masyarakat di kampung tersebut menolak untuk menjamu sahabat Nabi yang tengah melakukan perjalanan itu yang singgah. Jadi menolak memberikan makanan. Layaknya kita menjamu tamu. Ketika itu
kepala desa tersebut, kepala suku desa tersebut tersengat kalajengking, ya. Lalu masyarakat desa tersebut berupaya sedemikian rupa dengan cara yang dengan berbagai cara bagaimana kepala sukunya bisa sembuh dari sengatan kalajengking. Ada yang mengatakan disengat ular lah ya, intinya disengat binatang lah. Setelah dilakukan berbagai cara, ditempuh dengan berbagai usaha tidak kunjung membuahkan hasil, maka antara putus asa, di tengah keterputusasaannya masyarakat tersebut iseng-iseng datang kepada sahabat Nabi yang sedang singgah itu. Bisakah di antara tuan-tuan mengobati kepala desa kami yang tersengat kalajengking ini? Lalu di antara sahabat Nabi itu berkata, ya bisa. Nanti kalau sembuh apa hadiahnya? Nanti aku kasih hadiah kambing katanya, kata masyarakat itu. Lalu di antara para sahabat Nabi itu meruqyah kepala desa yang tersengat kalajengking itu dengan cara membacakan surah Al-Fatihah. Maka dengan izin Allah, kepala desa yang tersengat binatang itu sembuh. Lalu sesuai janjinya, masyarakat tersebut memberikan kambing kepada para sahabat Nabi yang sedang singgah itu. Kemudian sahabat Nabi ini yang mendapatkan hadiah kambing tidak langsung mengkonsumsinya, tidak langsung menyembelihnya, tetapi melaporkan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Nabi, apa komentar Nabi? Dari mana kamu tahu bahwa surat Al-Fatihah bisa digunakan untuk mengobati penyakit? Ya benar, surat Al-Fatihah itu di samping memiliki nama surat Al-Fatihah, ia juga mempunyai nama Asy-Syafi. Jadi nama lain dari surah Al-Fatihah itu adalah Asy-Syafi. Apa maksudnya? Ayat-ayat penyembuh. Disinilah dari mana kamu tahu benar apa yang kamu lakukan itu? Al-Quran dalam hal ini Al-Fatihah bisa digunakan sebagai ruqyah. Ini hadis sahih ya, bukan hadis dhaif yang saya bawakan ini, hadis dhaif, hadis sahih. Teman-teman bisa memeriksa kebenarannya di berbagai kitab ya. Kalau mau cari di Maktabah Syamilah mungkin kata kuncinya Al-Fatihah lah ya. Saya lupa ayat hadisnya yang redaksi Arabnya, tetapi insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan kesahihan hadis yang saya bawakan ini. Itu terkenal lah di situ ya, dan diakui oleh semua ulama. Baik teman-teman semuanya. Lalu Nabi, intinya dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu bisa digunakan sebagai untuk obat penyembuh? Pendeknya, udah sembelih kambing itu nanti aku sisakan. Nanti aku juga diberi ya. Ini bahasa kita. Aku juga nanti dikasih ya. Dari kisah ini kita tahu bahwa Nabi membenarkan praktek sahabat yang mengobati orang sakit dengan cara dibaca surat Al-Fatihah. Nabi sampai berkata, dari mana kamu tahu? Ya, ini sebagai apa? Sebagai pengakuan Nabi, bahkan Nabi dengan meminta bagian dari kambing itu. Ini adalah sikap Nabi membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Jadi Nabi itu pertama berkata, dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu bisa digunakan sebagai ruqyah? Sampai Nabi, nanti aku dikasih ya bagian dari kambingnya. Ini merupakan bentuk dari pengakuan Nabi. Bukan berarti Nabi sangat ingin memakan, enggak. Tapi ini sama seperti bahasa kita ya, reaksi kita ketika kita menyukai perbuatan seseorang, kan ada saja apa yang kita ucapkan itu sebagai pengakuan kita terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain itu. Ini teman-teman, digunakan oleh banyak
tabib, oleh banyak ustadz, oleh banyak kiai. Kalau saya tidak terbiasa tidak terbiasa mengobati orang sakit dengan meruqyah. Ya, nggak terbiasa. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah meruqyah ya. Saya tidak terbiasa. Tetapi kita tidak boleh menyangkal perbuatan ruqyah dengan Al-Fatihah ini, karena memang ada hadisnya dan diakui oleh Nabi. Dari kisah ini banyak kita temui di negeri kita ya, para peruqyah itu mengobati orang kesurupan, orang kerasukan jin, bahkan juga orang yang sakit fisik, bukan hanya sakit jiwa, sakit fisik ya, dengan dibaca surat Al-Fatihah. Bahkan mereka tidak hanya menambahi surat Al-Fatihah, menambahi ayat-ayat yang lain. Misalnya ayat wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu, di juz 7 surah Al-An'am itu ya. Ada juga di surah ya Allah ya Karim, surah Yunus ya, di surah Yunus sama itu ya. Apa ayat itu yang saya baca? Ketika kamu ditimpa suatu keburukan, bencana, malapetaka, tidak ada yang bisa melenyapkan, menghilangkan malapetaka itu kecuali Allah semata. Itu maksud ayat itu. Lalu digunakanlah ayat ini sebagai bagian dari ayat-ayat penyembuh, ayat-ayat ruqyah. Nah, insya Allah saya tidak menemukan hadis, insya Allah mungkin saya belum menemukan, tetapi memang saya belum menemukan adanya hadis yang menggunakan ayat-ayat selain Al-Fatihah misalnya ya, seperti yang saya sampaikan tadi, wa ayyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu itu. Atau teman-teman pernah nggak melihat, pernah nggak membaca, mengamalkan buku Majmu' Syarif, buku kecil itu yang berisi surah As-Sajdah ayat 5, ayat 7. Pernah nggak teman-teman? Iya Ustaz, nanti. Pernah ya, ada Majmu' Latif, ada Majmu' Syarif, Majmu' Kamil. Jadi di Majmu' Syarif itu ada ayat-ayat yang dikenal dengan ayat pitu, ayat 5, yaitu ayat, artinya apa? 7 ayat yang mujarab, yang mujarab, artinya mujarab ini terbukti berhasil menyembuhkan orang-orang yang sakit menurut pengalaman orang-orang yang telah mengamalkannya. Di antaranya ayat yaitu yang saya baca, wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu itu. Digunakan apa? Untuk bukan mantra ya, tetapi menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ini meskipun tidak ada hadisnya, saya ulangi lagi. Yang Al-Fatihah itu ada pengakuan langsung dari Rasulullah. Yang wa iyamsaskallahu itu, yang ayatnya lain yang selain Al-Fatihah, insya Allah itu tidak ada hadisnya, tapi itu dipraktikkan oleh masyarakat. Mengapa? Karena memang Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu ya sama-sama firman Allah Ta'ala. Karena sama, maka banyak ulama yang diteruskan oleh para tabib, para peruqyah itu, berarti bukan hanya Al-Quran, ayat lain juga, ayat yang lain apalagi yang kandungan ayatnya berkaitan langsung seperti itu, tidak ada yang melenyapkan malapetaka kecuali Allah Ta'ala. Itu digunakan sebagai ayat ruqyah. Ayat ini juga bagian dari living Quran teman-teman. Apa living Qurannya di sini? Respon yaitu hadirnya Al-Quran berupa ayat-ayat tertentu yang digunakan oleh masyarakat tertentu sebagai media penyembuhan kepada orang-orang yang sakit. Ada, saya banyak kasus seperti ini teman-teman ya, banyak. Ada di masyarakat tertentu itu, bukan sakti saya mengatakan ya, tetapi insya Allah karena keberkahan isi hatinya yang bersih. Saya pernah melihat
kiai kampung lah ya, kiai kampung yang sering didatangi oleh masyarakat. Insya Allah meskipun tempat kita tidak sama ya, gejala atau peristiwa atau kasus semacam ini hampir ada di setiap daerah itu. Ya, kalau di daerah di tempat saya itu kasus ini saya temui di Jombang, tetangga pondok saya itu. Jadi ada di tetangga pondok saya itu terkenal didatangi oleh masyarakat apabila ada orang yang sakit. Ya, bahkan bukan hanya orang yang sakit, orang yang kehilangan anaknya, bahkan ada orang yang suaminya pergi bertahun-tahun tidak kembali. Dengan cara apa? Hanya dibacakan surah An-Nas. Misalnya ada pasien yang datang mengeluhkan sakit kepala, kepalanya disentuh lalu dibacakan Qul a'udzu birabbil, hanya surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, sampai selesai minal jinnati wan nas. Itu waras, itu sembuh, itu sembuh. Nah, padahal kesembuhan penyakit dengan Qul a'udzu birabbin nas itu insya Allah tidak berkaitan itu. Coba teman-teman resapi Qul a'udzu birabbin nas. Gimana itu? Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Kalau dengan Qul a'udzu birabbil falaq masih ada berkaitan itu. Hakikatnya di mana? Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah ciptakan. Nah, ini berkaitan dengan tauhid ya. Kita wajib iman bahwa kebaikan dan keburukan itu semuanya bersumber dari Allah Ta'ala. Walaupun kita sebagai manusia kita mengatakan hal yang baik itu datangnya dari Allah, hal yang buruk itu datangnya dari kesalahan manusia itu sendiri. Pada hakikatnya khairuhu wa syarruhu minallah, segala kebaikan dan keburukan itu menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menentukan adalah Allah Ta'ala. Ini bahasa hakikatnya, bahasa manusianya kita mengatakan yang baik dari Allah, yang buruk dari manusianya. Ini ada pembahasan tersendiri. Seperti itu. Jadi praktek living Quran di sini adalah berupa dibacakannya surat An-Nas untuk segala macam masalah penyakit kayak masalah pertengkaran suami istri kayak dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan saya sangat berharap teman-teman ini paham dengan apa yang saya sampaikan melalui kasus-kasus yang saya sampaikan tadi itu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Saya sampaikan, saya teruskan ya. Nanti teman-teman tidak berhak ya, atau memang tidak perlu memberikan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat ini bid'ah. Enggak perlu. Karena sifatnya apa? Reportase. Mempresentasikan hasil penelitian Bapak Ibu terhadap masyarakat tertentu, baik masyarakat Bapak Ibu tinggal atau masyarakat lainnya, terserah ya. Yang penting tradisi yang berkembang di tengah masyarakat. Apa isinya? Reaksi, penerimaan, sikap masyarakat tersebut terhadap keberadaan Al-Quran, baik bacaannya ataupun tulisannya. Ya, bisa juga MTQ itu bagian dari living Quran. Ya, nanti silakan kalau teman-teman mau melakukan penelitian tentang MTQ, apa yang mau diteliti, apa fokus utamanya. Ya, masyarakat dalam hal ini merespon Al-Quran dengan cara diadakannya lomba. Kan bukan lomba membaca kitab Injil, bukan lomba yaitu lomba yang berkaitan dengan Al-Quran. Oke, nanti siapa yang siap kira-kira minggu depan? Pak Saiful Rijal barangkali. Sopo mana kira? Ayu Nazila mungkin, Rintifani barangkali, Fani Adinda Putri minggu depan. Ini saya tidak menentukan ya, adik-adikku semuanya, Bapak Ibu, saya tidak memberikan jadwal tugas ya. Tidak, mengapa?
karena masing-masing teman-teman ini tinggal di masyarakat yang berbeda. Artinya Pak Saiful Rijal, Mbak Erin Tiffany tentu tidak tinggal di tempat yang sama, di desa yang sama. Pasti memiliki kebiasaan, budaya, adat istiadat yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Itulah sebabnya saya tidak memberikan jadwal tugas. Teman-teman pasti punya pengalaman masing-masing. Silakan, Zulkifli barangkali siap minggu depan. Nah, insya Allah pekan depan ada tugas di matkul lain, Ustaz. Ustaz, berarti ini nggak ada silabusnya, Ustaz ya? Nggak ada. Ya, silabusnya insya Allah nggak ada ya, karena memang ini berkaitan dengan pengalaman pribadi masing-masing dari peneliti. Berarti, Ustaz, untuk gambaran presentasi pekan depan itu seperti apa, Ustaz? Jadi kita menjelaskan keadaan lingkungan kita, habis itu Al-Quran di masyarakat kita itu seperti apa gitu, Ustaz, atau gimana, Ustaz? Kurang lebihnya seperti yang saya sampaikan tadi, Mas Zulkifli ya, bahwa misalnya di tempat Zulkifli misalnya ya, ada tradisi pembacaan surat Al-Waqi'ah. Ada tradisi pembacaan surat Tabarok misalnya, surat Al-Mulk. Jadi Zulkifli melaporkan peristiwa itu untuk kemudian menganalisis, menghimpun. Jadi tugasnya teman-teman ya memotret, artinya memotret itu mengumpulkan data apa saja terkait kegiatan tersebut, misalnya kegiatan pembacaan surat Al-Mulk di masyarakat tertentu pada hari tertentu, misalnya setiap malam minggu misalnya ya, pada jam sekian peserta acaranya 50 orang misalnya ya, tujuannya adalah untuk mengusir jin misalnya, terserah ya, lalu diketik kemudian dilaporkan, artinya dipresentasikan di ruang Zoom ini. Ada gambaran kira-kira, Mas Zulkifli? Hanya kegiatannya hanya reportase saja, Mas Zulkifli ya. Nah, Ustaz, insya Allah ada gambaran, Ustaz. Pak Saiful Rijal barangkali siap minggu depan, barangkali? Saya insya Allah siap, Ustaz, minggu depan. Sinten niki? Fani Adinda Putri. Oke. Kira-kira Mbak Fani akan meneliti apa ini, Mbak? Kemungkinan saya kan baru Ustaz tinggal di daerah Natuna, Ustaz. Lingkungan saya ini merantau Natuna juga. itu mana? Fani Adinda Putri ini bersuami atau masih gadis? Iya, saya lagi hamil, Ustaz. Nggak punya suami. Oh, berarti saya panggil ibu ini. Maaf, saya panggil Mbak tadi ya. Nggak apa-apa, Ustaz. Saya masih 21 juga. Oh gitu ya, masih muda, hampir sama dengan saya ya. Iya, suami saya yang udah dewasa, Pak. Baik, Ibu Fani. Iya, Pak. Ibu Fani tinggal di Natuna itu, Natuna itu provinsi mana, Bu? Masih masuk di Kepulauan Riau, Pak. Kepri. Oke. Ujung. Kira-kira nanti apa yang akan dipotret oleh Ibu Fani? Peristiwa apa? Kalau di daerah sini masih daerah kuat dengan perkampungan juga sih daerah sini, Pak. Nah, di sini nih kalau untuk keyakinan masih untuk setiap malam Jumat ada beberapa masjid, ada juga beberapa yang tidak. Jadi imbang sih, Pak, di sini antara ya ormasnya juga ya, ada Muhammadiyah kuat juga di sini, ada juga Nahdlatul Ulama juga. Jadi rata-rata kayak dari zikirnya juga berbeda, Pak. Gitu, ada yang masjidnya pakai zikir, ada yang masih banyak juga yang tidak gitu. Dari zikirnya berbeda, dari kayak malam Jumatnya juga ada yang yasin, ada yang tidak. Mungkin itu nanti yasin. Itu boleh, saya juga boleh, salah satunya. Ibu. Gimana, Pak? Yang yasinan itu, yang kegiatan yasinan itu kan yasinan kan Al-Quran. Iya, Pak. Seperti ini teman-teman ya, yasin itu ya oleh masyarakat direspon dengan cara dibaca tiap malam apa gitu ya, malam Jumat. Ya. Maka disebut dengan lahirlah istilah kegiatan yasinan. Yasin, iya.
Iya. Iya. Melaporkan itu bagus. Ya nanti insya Allah Boleh. kedepannya saya cari lagi Pak di sini tuh bagaimananya gitu. Iya. Iya, Pak. Disertakan juga Ibu Fani Ya. apa tujuan masyarakat melakukan acara itu ya. Iya, Pak. Jadi tidak teman-teman tugasnya nanti apa yang dilakukan oleh Ibu Fani ini sebagai acuan karena beliaunya akan menjadi presentator utama. Mungkin ada kekurangan di sana sini, sangat dimaklumi karena sebagai acuan, karena penampilan perdana ini akan dijadikan acuan untuk penampilan presentasi berikutnya. Bagus, saya sangat mengapresiasi itu. Jadi mau saya tulis ini Bu Fani akan melaporkan kegiatan yasinan Bu ya, betul ya? Iya, di daerah Natuna. Daerah Ibu tempat tinggal ya? Iya, tempat tinggal saya, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Oke. Laporkan apa saja yang bisa Ibu laporkan? Mulai insya Allah saya dibantu sama suami saya pasti Pak. Ya iyalah. Saya alumni MK juga Pak. Siapa itu? Siapa? Mas, iya, namanya Muhammad Syaifuddin Zuhri Pak. Lulusan berapa tahun di MK kamu? 2016 Pak lulusnya. Oh, saya lulusan 2000 saya. Iya, jauh lah Pak. Jauh lah. Iya. Berapa tahun di MK? 5 tahun di MK Pak. Orang Jombang asli. Saya lulusan tahun 2000. Lulusan. Iya. 2000. Lulusan masa lalu yang ya intinya berbeda tahun lah intinya begitu. Jadi iya, Pak, jauh, Ibu laporkan kegiatan yasinan itu. Siapa? Saya bisa laporkan mulai dari peserta acaranya berapa, tempatnya di mana, di musola atau di rumah penduduk ya. Terus kegiatan yasinan itu dibaca berapa kali yasinannya itu. Surat yasinnya dibaca berapa kali. Pendeknya apa saja yang bisa Ibu pantau, silakan itu laporkan. Dan jangan lupa tujuan kegiatan itu apa, karena itu merupakan respon masyarakat Ibu tinggal terhadap Al-Quran yang dalam hal ini berupa surah Yasin. Insya Allah bisa dimengerti Ibu Fani ya? Insya Allah Pak. Alhamdulillah. Baik. Teman yang lain barangkali, karena ini 16 berapa semuanya Pak Saiful Rijal jumlah mahasiswanya? 18 ya yang aktif ya? 18. Tersisa bagi kita 13 pertemuan. Jadi barangkali di pertemuan yang akan datang ini di samping Ibu Fani juga teman yang lain. Boleh. Atau Ibu Fani dulu ya sebagai acuan bagi penampilan selanjutnya. Kita berikan kepada beliau waktu yang seluas-luasnya sehingga nanti bisa dijadikan referensi, rujukan bagi teman-teman yang lain. Yang lain barangkali di pertemuan berikutnya setelah Ibu Fani di pertemuan berikutnya. Siapa yang mau? Pak Saiful barangkali? Boleh. Saya Insya Allah nanti kita bagi set. Jadi nanti kita buatkan jadwal. Jadi nanti pertemuan pertama mungkin nanti bisa 1 atau 2 mahasiswa. Nanti seperti itu set. Iya. Sebelum ingin melakukan penelitian, ada baiknya berkonsultasi dengan saya. Nanti saya memilah, ini bagian dari living Quran atau tidak itu ya. Insya Allah saya berprasangka bahwa teman-teman insya Allah paham dengan apa yang saya inginkan. Apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran, intinya acuannya tetap Al-Quran, baik itu berkaitan langsung atau tidak. Tapi biasanya tidak berkaitan langsung, seperti surah Yusuf itu
Coba bayangkan, surah Yusuf itu kan tidak berkaitan, tidak diturunkan sebagai tujuan utamanya adalah agar itu dibaca setiap kali ada wanita hamil. Kan enggak. Surah Yusuf itu um, um, salah satu kisah terbaik sebagai hidayah bagi manusia. Tetapi oleh masyarakat kita digunakan untuk apa? Agar bayinya tampan seperti Nabi Yusuf. Oke teman-teman, saya kira seperti itu ya. Ustaz, Alhamdulillah. sebelum ditutup, Ya, monggo. untuk memperjelas berarti ini nanti untuk tugasnya itu nanti berarti terhitung seperti tugas pribadi ya Ustaz ya? Oke, tugas pribadi itu. Mungkin nanti dalam satu pertemuan ada 2 presentasi, tapi tentunya 2 presentasi itu berbeda-beda. Ada yang daerah sini sama ada daerah sini. Sesuai Saya berbeda, nggak mungkin sama Mas. Nggak mungkin sama Mas Tuzi. Nggak mungkin sama. Kecuali misalnya Ibu Fani, kok kebetulan suaminya juga mahasiswa yang kuliah living Quran ini, tidak apa-apa karena memang apalagi satu rumah boleh itu. Tapi kan ini maksudnya kan berbeda dari berbagai tempat yang tidak sama. Pasti berbeda karena tempatnya berbeda, pengalamannya pasti berbeda. Tidak mungkin 2 tempat yang berbeda punya pengalaman yang sama, nggak mungkin itu. Teman-teman semuanya, boleh juga ya, pasti berbeda ya saya katakan tadi. Boleh juga misalnya Ibu Fani melakukan penelitian kegiatan yasinan di kampung tempat berpilihan. Terus Bu Uzi juga melakukan penelitian yasinan di kampungnya. Sama-sama kegiatan yasinan. Nggak apa-apa, tetapi nanti hasilnya pasti berbeda. Pasti berbeda nanti. Karena kecenderungan masyarakat itu tidak sama. Barangkali di tempat Bu Uzi, yasinan ditujukan untuk mengusir roh halus barangkali, misalnya. Insya Allah tidak ada pertanyaan lagi ya. Ini saya siap-siap mau masuk mau sholat asar. Itu ada setengah jam lagi ada berkembang di sini. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Masih belum prima kesehatan saya, insya Allah mudah-mudahan semakin membaik sehingga saya bisa mencurahkan apa yang sedikit saya bisa ini. Wa'alaikum minkum biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.